Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara technical meeting Lomba Ulang Tahun Semara ke-40, Kamis 7 Oktober 2021 dimulai. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya, langsung saja tanpa membuang waktu, mari kita dengarkan bersama teknis pelaksanaan dan peraturan lomba Berkisah Bahasa Banjar tingkat SMP MTS Kabupaten Barito Kuala, Lomba Vokal Solo Putri tingkat SMP MTS Kabupaten Kuala, Lomba Storytelling SMA atau MA Kabupaten Barito Kuala, dan Lomba Desain Poster SMA, SMK, dan MA Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia lomba. Terima kasih. Kadang. Mohon maaf. Ya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lomba tingkat kabupaten dan provinsi dalam rangka memeriahkan HUT Semara ke-40. Tema acara, Gloria Eunoia, kemenangan atas pemikiran baik dan yang terbuka. SMA Negeri 1 Marabahan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-40. Event ini bertujuan untuk menggali dengan mengembangkan bakat dan minat peserta didik SMP sederajat dan SMA sederajat Kalimantan Selatan. Oke, saya bacakan dulu untuk petunjuk pelaksanaannya. A. Waktu pelaksanaan. 1. Pendaftaran. Selasa 28 September sampai Selasa 12 Oktober 2021. Sudah diinfokan di Instagram SMA MRB bahwa pendaftaran akan diperpanjang sampai 12 Oktober 2021. Bersamaan dengan pengumpulan karya lomba. 2. Technical meeting via Zoom, Kamis 7 Oktober 2021 yang kita laksanakan sekarang. 3. Babak pengumpulan karya lomba. Jumat 8 Oktober sampai Selasa 12 Oktober 2021. 4. Penjurian karya lomba. Kamis sampai Jumat, yaitu 13 sampai 14 Oktober 2021. 5. Peserta merupakan pelajar SMP sederajat atau SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Selatan. 6. Peserta yang mengikuti perlombaan hanya diperbolehkan mengikuti satu jenis lomba. 7. Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 orang per lomba. 8. Peserta yang mengikuti lomba harus menyertakan surat rekomendasi sekolah. 9. Pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis. 10. Peserta yang telah terdaftar sebagai peserta tidak boleh digantikan oleh siswa lain. B. Daftar jenis lomba HUT Semara ada 4, yaitu yang pertama, Lomba Berkisah Bahasa Banjar tingkatan lomba SMP sederajat Kabupaten Barito Kuala. 2. Vokal Solo Putri tingkat lomba SMP sederajat Kabupaten Barito Kuala. Lomba yang ketiga, Storytelling tingkat lomba SMA sederajat Kabupaten Barito Kuala. Dan yang terakhir, Lomba Desain Poster SMA sederajat seprovinsi Kalimantan Selatan. Oke, pusat informasi. Apabila ada informasi yang tidak mengerti, silakan mengirim pertanyaan ke narahubung atau kontak person yang sudah tertera di petunjuk teknis.
Ya, di sini ada lomba storytelling, saya akan serahkan kepada panitia yang handle lomba storytelling. Selain mencari kadang-kadang Pertama, saya membacakan penunjuk teknis storytelling. Persyaratan peserta. Yang pertama, peserta mendaftarkan diri di link yang sudah disediakan panitia. Yang kedua, peserta yang mengikuti lomba harus menyertakan surat rekomendasi sekolah. Yang ketiga, peserta membuat karya dalam bentuk video landscape dan diupload ke YouTube dengan format storytelling, garis bawah judul, garis bawah nama peserta, garis bawah nama sekolah, dengan opsi tidak publik, dan dikumpul di link yang sudah disediakan panitia. Yang keempat, peserta merekam penampilan dalam bentuk video dengan durasi maksimal 15 menit. Yang kelima, peserta diperbolehkan menggunakan kostum ataupun properti lainnya yang berkaitan dengan cerita yang dibawakan. lomba bahasa Banjar. Ketentuan lomba, 1. Pada saat pembuatan video, peserta tidak boleh membawa kertas, teks cerita, maupun catatan kecil saat tampil. 2. Bagi peserta yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maksimal 15 menit, akan dikenakan pengurangan nilai. 3. 5 orang yang terpilih masuk ke babak final akan berlomba secara offline di Aula Smara pada tanggal 21 Oktober 2021. 4. Video storytelling tidak pernah diperlombakan sebelumnya dan videonya menjadi hak milik SMAN 1 Marabahan. 5. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. 6. Tidak diperkenankan menggunakan latar musik atau background. 7. Peserta bebas memilih satu cerita yang telah ditentukan oleh panitia yang terlampir di Juknis. Selanjutnya, kriteria penilaian. Aspek yang pertama adalah penyampaian, poinnya 35. Aspek yang kedua, pelafalan, poinnya 25. Aspek ketiga, ekspresi wajah, poinnya 25. Aspek yang keempat, kostum dan properti, poinnya 15. Jadi totalnya adalah 100.
Ya, selanjutnya lomba bahasa Banjar. Bentar. Pakai suara ini aja. Yang di laptop aja. Ini. Jadi saya di sini sebagai panitia berkisah bahasa Banjar akan membacakan persyaratan peserta. Jadi yang pertama, peserta mendaftarkan diri di link yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kedua, peserta yang mengikuti lomba harus menyertakan surat rekomendasi dari sekolah. Nah, jadi surat rekomendasinya ini nanti di-upload berbarengan dengan pengumpulan karya. Yang ketiga, peserta membuat karya dalam bentuk video landscape dan diupload ke YouTube dengan format Bakisah Bahasa Banjar, garis bawah judul, garis bawah nama peserta, garis bawah nama sekolah, dengan tidak dipublik, dan dikumpul di link pengumpulan lomba kabupaten dan di link yang sudah disediakan oleh panitia. Yang keempat, peserta merekam penampilan dalam bentuk video dengan durasi maksimal 15 menit. Yang kelima, peserta diperbolehkan menggunakan kostum ataupun properti lainnya yang berkaitan dengan cerita yang dibawakan. Untuk ketentuan lomba, yang pertama, pada saat pembuatan video, peserta tidak boleh membawa kertas teks cerita maupun catatan kecil saat tampil. Yang kedua, bagi peserta yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maksimal 15 menit, akan dikenakan pengurangan nilai. Yang ketiga, 5 orang yang terpilih masuk ke babak final akan berlomba secara offline di Aula Semarang pada tanggal 18 Oktober 2021. Yang keempat, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Yang kelima, peserta bebas memilih satu cerita yang telah ditentukan oleh panitia yang terlampir di link Bakisah Bahasa Banjar. Tambahan, dan untuk tambahan, kami dari panitia menyediakan teksnya itu dalam bahasa Indonesia, nanti ditranslate sendiri ke bahasa Banjar oleh peserta. Untuk kriteria penilaian, aspek yang pertama yaitu penyampaian. Yang kedua pelafalan, poinnya 25. Yang keempat, kostum dan properti, poinnya 15. 100. Ya, selanjutnya lomba vokal solo putri. Sebelumnya untuk lomba nanti akan ditanyakan di akhir acara. Selanjutnya vokal solo putri. Jadi di sini saya akan menjelaskan petunjuk teknis untuk vokal solo putri. Persyaratan peserta. 1. Peserta mendaftarkan diri di link yang tertera. Lalu yang kedua, jadi bentuk video landscape itu seperti ini, bukan yang seperti ini. Tampilan di YouTube. Ya, bemereng. Lalu di-upload ke YouTube dengan format vokal solo, garis bawah judul lagu,
dengan opsi unlisted telah Yang ketiga, video dibedakan menjadi dua, yaitu pop dan video lagu Banjar. Lalu yang keempat, link YouTube akan dikumpul melalui Google Form yang disiapkan oleh panitia yang ada di poin nomor 2. Yang kelima, peserta menyanyikan satu lagu pop dan satu lagu Banjar. Ini yang keenam, lomba ini berkategorikan solo vokal. 7, masing-masing sekolah dua perwakilan ketentuan lomba. Satu peserta memakai baju sasirangan sekolah masing-masing. Kalau sekolahnya baju batik, tidak apa-apa juga. Lalu lomba dilaksanakan dengan merekam video pada saat nyanyi. Jadi saat rekaman hanya dengan instrumennya dalam durasi video menyanyi sesuai dengan waktu lagu. Jadi tidak ada batas waktu, sesuai dengan lagu yang dibawakan. 4. 5 orang yang terpilih masuk ke babak final akan diperlombakan secara offline di aula tanggal 16 Oktober 2021. 5. Video tidak diperbolehkan diedit atau dubbing. 6. 7. Lirik lagu terlampir di link yang telah 8. Peserta bebas memilih antara lain ada 3, yaitu Barasmi, lalu pilihan lagu ada 3 juga, 2 pesan terakhir, Liodra, 3 Cinta, Ina Pandina. Untuk kriteria penilaian ada 5 aspek. Satu, teknik vokal. Teknik vokal di sini merupakan suatu pindahan musikal. Jadi teknik vokal ini seperti dengan napasannya bagaimana. Lalu pembuatan suaranya, lalu dengan satu teknik vokal, yang kedua ada penampilan. Jadi bagaimana nanti peserta bertindak ketika di kamera, bukan hanya dia saja. Jadi penampilan di sini juga dinilai dengan poin 20. Lalu yang ketiga ada ketepatan tempo. Jadi tempo ini merupakan tanda yang digunakan untuk menentukan tempat lagu. Jadi bagaimana para peserta menyanyikan lagu yang sesuai dengan tempo, tidak cepat atau lambat dan menyesuaikan dengan lagunya. Poinnya ada 15. Lalu keempat adalah penjiwaan. Penjiwaan adalah dinamika atau perubahan keras lembutnya suara sesuai dengan tanda-tanda atau perasaan. Jadi penjiwaan di sini nanti bagaimana peserta menjiwai lagu yang dibawakannya. Lalu poinnya di sini 20. Yang terakhir ada improvisasi. Improvisasi adalah proses pengembangan lagu, sajak atau nyanyian, seni peran dan sebagainya atau persiapan atau serta. Maksudnya di sini bagaimana nanti peserta membawakan lagu atau bagaimana di panggung yang seperti ada tambahan alunan lagu di akhir-akhir yang
dilakukan secara tidak sengaja tetap bagus. Poinnya di sini ada 10 dan ditotalkan menjadi 100. Ya, selanjutnya lomba desain poster. Saya akan membacakan persyaratan peserta. 1. Peserta mendaftarkan diri pada link bit.ly/pendaftaran lomba provinsi. 2. Peserta membuat karya dalam file PNG dengan format desain poster, spasi nama peserta, spasi nama sekolah. 3. File PNG akan dikumpul melalui link bit.ly/pengumpulan lomba provinsi. Berbeda dengan pengumpulan lomba yang sebelumnya. 4. Peserta membuat desain poster digital dengan tema sesuai ketentuan yang dibuat oleh panitia, yaitu belajar tatap muka. 5. Poster bersifat orisinil, bukan jiplakan, yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media apapun. Belum pernah diikut-sertakan dalam perlombaan sejenis, dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Untuk ketentuan lomba. 1. Poster berjumlah 1 buah dengan portrait atau vertikal. 2. Dikirim dengan resolusi foto dalam format JPG atau JPG atau PNG. 3. Desain dibuat semenarik mungkin, berwarna jumlah warna tidak dibatasi. Jumlah warna tidak dibatasi. Sebelumnya maaf. 4. Isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur untuk kemudahan pemahaman. Poster berisi judul poster edukasi publik, konten yang mudah dipahami, serta gambar atau bagian sesuai dengan tema. 5. Karya poster tidak boleh mengandung unsur pornografi, sara, dan plagiarisme. 6. Pemenang lomba akan diundang ke SMA Negeri 1 Marabahan pada 4 November 2021 atau melalui Zoom meeting. Link akan menyusul. Untuk kriteria penilaian, 1. Kesesuaian dengan tema, yaitu belajar tatap muka, berpoin 30. Aspek yang kedua, diambil dari komposisi gambar dengan jumlah poin 20. Aspek yang ketiga, komunikatif dan edukatif yang berpoin 20. Aspek yang keempat adalah kreativitas dengan berpoin 15. Dan aspek yang kelima, keaslian karya dengan poin 15. Jadi untuk aspek kelima bertotal 100 poin. Ya. Silakan jika ada yang bertanya boleh di raise hand dulu. Ini ada yang baru masuk. Yang ingin bertanya bisa di raise hand dulu. Tes. Izin bertanya, Kak. Ya, tadi siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Dari terdengar suaranya, Kak? Tes. Kak, apakah ini suaranya terdengar? Dari mana MTS? Maaf. Dari SMPN 3 Sasat Barambai. Iya, silakan. Ini izin bertanya untuk penguploadan hasil lombanya itu kan melalui YouTube. Ini YouTube-nya pakai YouTube pribadi atau boleh YouTube di akun sekolah? Ya, untuk penguploadan video ke YouTube bebas, itu channelnya ingin sendiri atau sekolah, terserah saja. Yang pasti itu bakalan tidak publikasikan atau unlisted.
Oke, baik. Baik. Ini satu lagi Kak untuk yang di vokal apa ya? Vokal solo itu di poin ketiga ada kan yang namanya link YouTube nanti akan dikumpulkan melalui Google Form. Itu maksudnya kan hasil video tadi itu diupload ke YouTube, terus linknya nanti dikumpul lalu link videonya itu ya yang dikumpul ke Google Form-nya. Iya, seperti itu. Ada opsi link. Jadi untuk di linknya Bentar. saat dikumpulkan ditambahkan kayak link lagu pop sama dengan ini, lalu link lagu Banjar sama dengan ini. Jadi kayak diberikan Bisa. dan tidak digabung. Paham? Atau belum jelas? Kurang jelas. Untuk vokal solonya satu-satu kan, misalnya vokal solo yang apa Banjar ya? Nah, ada videonya. Banjar satu sama yang apa? Yang pop satu. Jadi ada 2 video. Gitu Kakak. Diuploadnya secara terpisah atau digabung jadi satu dua-duanya? Ya, jadi dipisah untuk video lagu pop dan lagu Banjar itu dipisah. Jadi linknya yang dikumpul ada 2. Ada 2. Ya, ada 2. Makasih. Iya kan, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa yang ingin bertanya? Iya, ini dari SMP Negeri 1 Tabukan. Apa ingin bertanya, Dek. Tadi ada tertulis tanggal 21 pengumpulan video 21 tanding lagi kan 5 besar 21 Oktober. Terus ada di kisah bahasa Banjar tadi kami lihat itu tanggal 18 Oktober. Yang benarnya itu yang mana ya, Dek? 18 apa tanggal 21? Yang kalau masuk 5 besar gitu nah. Untuk final ya? Final. Iya. Final. Ya, untuk final. Palingnya ada 2 filenya. Untuk Begisa Bahasa Banjar itu final yang ke SMA Negeri 1 Marabahan itu tanggal 18 Oktober. 18. Iya, 18 Oktober. Mungkin yang 21 Oktober itu yang belum direvisi kayaknya. Oh ya, berarti fixnya tanggal 18 ya. 18 Oktober. Bahasa Banjar. Habis telepon ya, Pak. Iya. Oke, makasih. Kami Ya, silakan yang ingin bertanya tentang lomba. Ya, ini. Anda lagi kursi. Dia ada on cam juga. Ya, untuk lomba bidang poster tidak ada tambahan, semua sesuai dengan jurnis. Kecuali ada yang ingin ditanyakan. Yang ingin ditanyakan bisa respon dulu. Ada yang kurang jelas silakan ditanyakan.
Ya, untuk vokal solo putri ada penambahan dari panitia, silakan disimak dulu. Jadi kemarin ada yang bertanya di chat, katanya apakah sebelum mulai itu harus perkenalan? Jadi tidak, jadi langsung nyanyi aja, tidak perlu perkenalan. Ya, silakan yang ingin bertanya atau yang baru masuk, apa ada yang dibingungkan tentang lomba Semara 40? Gloria Enoya. Yang ingin bertanya, saya berikan 2 menit lagi. Apa tidak, jika tidak ada yang bertanya, saya akan menutupkan dulu. 2 menit ya. Ada yang bertanya lewat grup, peserta dari tingkat SMP ada berapa orang, Kak? Maksudnya itu untuk lomba yang mana? Untuk lomba Berkisah Bahasa Banjar atau vokal solo putri? Hanya buatan. Bajunya tapi bajunya boleh terbuka itu. Untuk menyanyi baju apa? Baju renang kah? Baju apa? Iya, baju renang. Nanti ibu suara kopi. Ya, untuk lomba Berkisah Bahasa Banjar dan vokal solo putri mungkin dari kuota ya, kuotanya masih dikit, jadi pendaftaran kita perpanjang sampai 12 Oktober 2020.
Ya, jika tidak ada yang bertanya, saya akan tutup. Sekian technical meeting Lomba HUT Semara yang kita adakan pada tanggal 7 Oktober 2021. Dan untuk yang masih belum mengikuti technical meeting, Ada untuk bertanya sini. Saya bertanya, dari sekolah, SMP Negeri 3 Marabahan. iya sebentar. Untuk pendaftaran lomba bercerita itu kan tanggal 12 diperpanjangkan sampai tanggal 12 nih. Untuk pengirimannya diperpanjang atau masih tanggal 12 itu aja? Ya, untuk pengumpulan atau pengirimannya tetap sampai tanggal 12 Oktober 2021. Ya, tetap. Untuk pendaftaran diperpanjang sampai 12 Oktober. Jadi bisa untuk mendaftar dan pengumpulan itu lebih baik. Oh ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, untuk yang belum mengikuti technical meeting dari awal, bisa dilihat di OSIS Semara, di YouTube OSIS Semara nanti akan di-publish technical meeting dari awal sampai akhir. Jadi jika ada yang ketinggalan bisa dicek di YouTube OSIS Semara. Dan untuk misalkan ada info-info, kalian bisa lihat saja di Instagram Semara MRB. Dan grup lomba Semara juga. Dan sekian technical meeting untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Terima kasih teman-teman dan Bapak Guru, Ibu Guru yang telah mengikuti technical meeting hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.